Sampai jumpa lagi dalam mata kuliah hukum perusahaan. Pada pertemuan ini, materi yang diutamakan adalah restrukturisasi dan privatisasi. Sebelum masuk ke sana, kami ingin mengulang materi kemarin, ingin menambahkan dalam lembaga perusahaan BUMN ada namanya Satuan Pengawasan Intern, ada namanya komite audit, dan ada namanya komite yang lain. Yang mana pengawas intern bahwa intinya pada setiap BUMN itu harus membentuk pengawas intern sebagai bagian struktur perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab pada direksi. Kemudian atas kerja satuan pengawas intern tadi itu yang namanya komisaris ataupun dewan pengawas dengan surat tertulis dapat meminta bahan-bahan yang sudah dikerjakan oleh satuan pengawas intern. Namanya direksi harus melaksanakan, memberikan keterangan berdasarkan hasil kerja satuan pengawas intern. Kemudian ada materi lain yang berupa komite audit dan komite lain. Dalam komite audit, bahwa komisaris dan dewan pengawas pada BUMN wajib membentuk komite audit. Jadi kalau komite audit ini adalah institusi, strukturnya di bawah kewenangan komisaris atau dewan pengawas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk membantu komisaris dalam melakukan pengawasan, terutama kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan kinerja sebuah BUMN. Komite audit ini dipimpin oleh ketua dan bertanggung jawab kepada yang namanya komisaris atau kepada pengawas. Selain komite audit, namanya komisaris atau pengawas dapat membentuk namanya komite lain, yang mana komite ini dibentuk sesuai kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan, yang dipandang perlu oleh dewan komisaris maupun dewan pengawas. Kemudian ada namanya pemeriksaan eksternal. Jadi secara internal ada namanya komite audit. Nah sekarang secara eksternal, sebuah BUMN itu laporan keuangannya, pembukuannya harus diaudit oleh auditor eksternal yang bukan bagian dari pegawai karyawan BUMN, tapi oleh akuntan publik. Jadi yang namanya pemeriksaan eksternal ini penetapan, pembentukan, penunjukan akuntan publik yang diinginkan harus disetujui, ditetapkan dalam RUPS. Di sisi lain, pemeriksaan eksternal satu lagi ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Mengapa BPK berwenang? Karena ingat bahwa BUMN harta kekayaannya adalah milik negara yang sudah dipisahkan dari kekayaan negara, dari APBN. Sehingga yang namanya BUMN tadi itu masih menjadi kewenangan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan,
untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Apakah kinerjanya, apakah pembukuannya, apakah penggunaan dananya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, pada intinya pengawasan itu ada dua, pengawasan internal yang mana direksi membentuk badan yang mengawasi secara internal, dan Dewan Komisaris dapat membentuk juga strukturnya dalam pengawasan, itu internal. Yang eksternal juga ada dua. Yang pertama adalah oleh pihak luar, yaitu akuntan publik yang diputuskan, ditetapkan, dipilih melalui RUPS. Yang eksternal kedua adalah kewenangan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan apa? Peraturan perundang-undangan tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan masalah keuangan negara. Sekarang, restrukturisasi dan privatisasi. Yang namanya restrukturisasi itu apa toh? Restrukturisasi yaitu upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN, dirubah, diperbaiki. Tujuannya apa? Memperbaiki BUMN. Agar apa? Agar memperbaiki kondisi internal BUMN itu sendiri, yang nanti arahnya adalah memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai sebuah perusahaan berbentuk BUMN tadi itu. Tujuannya apa? Restrukturisasi dimaksudkan intinya untuk menyehatkan sebuah BUMN agar dapat beroperasi, agar dapat berusaha, menjalankan perusahaan secara efisien, transparan, dan profesional. Jadi arti efisiensi ini tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kinerja, transparan dalam pengelolaan sebuah perusahaan, kemudian harus profesional. Ibaratnya apa? Mengelola perusahaan secara sungguh-sungguh. Tujuan restrukturisasi meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara. Yang ketiga, menghasilkan produk dan layanan kepada masyarakat dengan harga yang kompetitif. Kemudian, memudahkan dalam pelaksanaan privatisasi. Jadi, yang namanya restrukturisasi itu intinya adalah meningkatkan kinerja sebuah BUMN, memberikan manfaat yang bagus kepada negara berupa pemberian dividen dan pajak. Ketiga, menghasilkan produk yang bagus, berkualitas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah dalam rangka ke arah memudahkan proses privatisasi. Nah, sekarang ruang lingkup ruang lingkup restrukturisasi tadi adalah meliputi restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan sektor atau bidang-bidang yang akan ditentukan. Tujuan restrukturisasi sektoral adalah untuk membawa sektor-sektor, bidang-bidang yang mendapatkan proteksi, perlindungan karena
aturan-aturan atau karena secara alamiah timbul monopoli misalnya. Yang kedua, restrukturisasi sektoral dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menimbulkan kompetisi yang bagus, efisien, dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Kemudian yang ketiga, restrukturisasi industri berkaitan dengan masalah pengaturan atau regulasi atau kebijakan. Jadi restrukturisasi yang ketiga ini dalam rangka penyesuaian adanya regulasi, adanya peraturan, adanya kebijakan yang baru, yang mana sebuah BUMN harus mampu memperbaiki diri, merestrukturisasi, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan kebijakan yang baru tadi itu. Nah sekarang restrukturisasi perusahaan atau korporasi meliputi apa? Ya, pertama adalah meningkatkan intensitas persaingan usaha. Tujuannya biar timbul persaingan usaha yang seimbang, biar kompetitif. Karena apa? Ini semula yang adanya praktek monopoli karena kebijakan, karena peraturan, maupun adanya praktek monopoli karena secara alamiah. Maka restrukturisasi itu ditujukan untuk menimbulkan kondisi persaingan usaha yang bagus, yang kondusif. Kemudian yang kedua, penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator, selaku pengatur, dan BUMN selaku perusahaan, termasuk di dalamnya adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Ketiga, restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi, manajemen, operasional sistem, dan prosedurnya. Jadi yang ketiga ini menyangkut restrukturisasi internal sebuah organisasi berupa perusahaan BUMN. Sekarang privatisasi. Dari kata privat, artinya apa privatisasi? Artinya yang semula sebuah BUMN modalnya 100% milik negara, sahamnya milik negara, mulai dibawa ke arah agar sebuah BUMN tadi itu modalnya, sahamnya dapat dimiliki oleh swasta, dapat dimiliki oleh karyawannya sendiri. Jadi dengan demikian bahasa sederhananya apa? Privatisasi ini arahnya adalah berupa pemberian kesempatan, dibukanya kesempatan agar saham-saham BUMN tersebut dapat dimiliki sebagian ataupun seluruhnya jika ingin diswastakan penuh kepada pihak lain selain di luar pemerintah atau negara. Kepada siapa? Jadi adanya privatisasi dijual kepada masyarakat tadi itu kepada partner strategis atau yang lainnya, ini agar dapat meningkatkan kinerja dan nilai sebuah perusahaan. Kemudian memberikan manfaat yang meningkat kepada negara dan masyarakat. Kepada negara misalnya apa? Melalui pemerintah, peningkatan dividen laba yang diterima masuk APBN. Terjadinya laba yang meningkat akan mengakibatkan timbulnya pajak yang meningkat juga masuk kepada kas negara melalui APBN.
Serta yang keempat, bahwa privatisasi tadi diharapkan dapat memperluas kepemilikan agar masyarakat pada umumnya dapat memiliki, dapat membeli saham pada suatu BUMN. Sehingga nantinya jika sebuah BUMN sudah dilakukan privatisasi, maka pemegang saham dalam BUMN tersebut tidak lagi 100% dimiliki oleh pemerintah atau negara, tetapi sekurang-kurangnya 51% harus dimiliki oleh negara. Nah, sisanya yang 49% itu dapat dimiliki oleh masyarakat, oleh publik. Dengan cara apa? Ya berbagai cara. Bisa dengan cara go public melalui IPO, initial public offering, dengan jual sahamnya kepada masyarakat melalui bursa efek. Ada proses IPO, initial public offering, dicatatkan sahamnya, listing di bursa efek. Dapat juga dengan cara apa? Dengan cara melalui partner strategis. Ada namanya investor yang potensial, investor yang memungkinkan, mampu memiliki, mampu mengelola, diundang, ditawarkan. Anda orang kaya, punya perusahaan, berpengalaman mengelola perusahaan, silahkan beli saham BUMN ini. Tujuannya apa? Agar orang swasta yang punya perusahaan, mampu mengelola perusahaan tadi itu, ikut menentukan, ikut mengendalikan sebuah BUMN dalam rangka keterlibatan masyarakat melalui kepemilikan sahamnya. Atau yang ketiga tadi, privatisasi dapat dengan cara karyawan perusahaan BUMN tersebut diberi kesempatan. Untuk apa? Kesempatan untuk dapat memiliki saham di mana dia bekerja di BUMN. Bagaimana caranya? Bisa berbagai cara. Ada dengan cara misalnya koperasi karyawannya membeli saham pada BUMN tersebut. Ada juga dengan cara tiap individu, pribadi-pribadi karyawannya membeli sendiri, inisiatif sendiri. Atau dapat juga dengan cara menggunakan kesempatan penjatahan, dijatah. Kadang-kadang sebuah perusahaan sengaja mengalokasikan sekian persen sahamnya agar dapat dimiliki karyawannya, baik secara langsung maupun melalui koperasinya. Agar apa? Agar para karyawan ikut merasa memiliki, sehingga dia tahu kinerja perusahaan dan dapat memperoleh laba nantinya dengan cara memperoleh capital gain jika dijual sahamnya, atau dengan cara tiap tahun mendapatkan namanya dividen, bagian dari keuntungan. Kemudian yang namanya privatisasi tadi tujuannya adalah meningkatkan kinerja sebuah BUMN, mendapatkan nilai tambah sebuah BUMN. Nilai tambahnya apa? Bahwa namanya BUMN menjadi perusahaan yang semakin kuat dalam pelayanan masyarakat, kinerja semakin bagus, memberi laba yang banyak, dan juga mendapatkan dividen yang banyak bagi negara. Tetapi jangan lupa bahwa namanya
privatisasi harus memperhatikan prinsip transparansi, keterbukaan, tidak ada yang disembunyikan, keterbukaan, kemandirian, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan pembukuannya, keuangannya, dan ada nilai-nilai kewajaran, tidak ada maksud-maksud menyembunyikan atau memanipulasi. Suatu BUMN yang dapat dilakukan restrukturisasi sekurang-kurangnya atau setidak-tidaknya bahwa usahanya kompetitif, mampu berkompetisi. Termasuk apa? Yang teknologinya cepat berubah, yang permodalannya sangat besar. Sebagai contoh, dulu namanya PT Garuda Indonesia Persero, itu dulu 100% sahamnya milik negara. Karena pesawat terbang itu umurnya pendek, teknologi cepat berkembang, modalnya banyak, maka dalam mengembangkan usaha, PT Garuda Indonesia itu terbebani banyak utang-utang. Karena utangnya banyak, operasional perusahaan juga banyak untuk bayar utangnya, untuk bayar bunganya. Akibatnya apa? Bagian dividen kepada negara juga rendah. Di sisi lain, Garuda Indonesia sangat kompetitif. Dia termasuk perusahaan besar yang menguasai wilayah di Indonesia yang luas sekali ini, termasuk apa? Di wilayah-wilayah Asia Tenggara, Asia Pasifik, Garuda Indonesia adalah kuat sekali. Tapi di sisi lain, pemerintah ingin mengembangkan PT Garuda Indonesia ini, maka dilakukanlah privatisasi. Dengan cara apa? Pertama yang paling mudah, menawarkan kepada partner strategis. Namanya Pak Khairul Tanjung, orang yang kaya, punya perusahaan, bertangan dingin dalam mengelola perusahaan, diundang, ditawari sebagai partner strategis. Pak Khairul Tanjung, ini ada saham yang bisa dibeli dengan cara melakukan privatisasi ini. Agar apa? Kami Garuda utangnya nggak banyak. Pak Khairul Tanjung masuk ke Garuda Indonesia akan turut mengelola perusahaan, menempatkan dewan komisaris. Sehingga apa? Sebuah perusahaan Garuda Indonesia tidak lagi hanya dikelola oleh orang-orang BUMN saja, tapi melibatkan partner strategis swasta yang namanya Pak Khairul Tanjung tadi itu. Sehingga apa? Sebuah perusahaan Garuda Indonesia dapat dikontrol tidak hanya oleh pemerintah sendiri, tetapi juga dikontrol oleh pemegang saham yang swasta, pemegang saham bukan pemerintah. Ya. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan privatisasi? Privatisasi dapat dilakukan dengan cara penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal. Jadi yang pertama dengan cara go public melalui proses IPO, initial public offering, penawaran umum untuk pertama kalinya. Dengan cara apa? Melalui proses penerbitan prospektus. Ada tahap-tahapannya. Sangat ketat karena apa? Ini melibatkan pemodal yang harus dilindungi kepentingannya. Jika sebuah perusahaan
termasuk BUMN, sudah punya status terbuka atau TBK, maka gengsinya makin naik, lebih transparan, lebih akuntabilitas, lebih apa lagi, lebih kompetitif. Yang kedua, dengan cara penjualan saham secara langsung kepada investor. Pada kasus PT Garuda Indonesia melalui dua cara. Pertama dengan cara go public, IPO, tidak habis, nggak laku waktu itu. Nggak banyak lakunya. Karena apa? Karena utangnya banyak, bebannya banyak Garuda Indonesia. Karena masih tersisa banyak, diundanglah partner strategis yang namanya Pak Khairul Tanjung. Diundang. Silahkan Pak Khairul Tanjung membeli saham Garuda Indonesia. Yang ketiga, penjualan saham pada manajemen dan atau karyawan yang bersangkutan. Jadi yang ketiga ini sebenarnya saham pada BUMN tersebut dijual kepada manajemen. Siapa itu? Kepada direksi, komisaris, diberi kesempatan membeli. Kepada karyawannya, pegawainya, diberi kesempatan membeli. Pada koperasi karyawannya, diberi kesempatan membeli. Sehingga apa? Manajemen termasuk karyawan, termasuk operasinya tadi itu, dengan mempunyai saham pada BUMN di mana dia bekerja, maka timbul kebanggaan, rasa bangga turut memiliki saham sebuah BUMN di mana dia bekerja. Gengsinya, moralnya akan naik, kinerjanya akan makin meningkat, makin profesional. Nah, dalam prakteknya, untuk melakukan privatisasi, dibentuk yang namanya komite privatisasi yang dibentuk oleh Presiden. Komite ini anggotanya adalah Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknisnya. Apa Menteri Teknis? Misalnya BUMN Adikarya, BUMN Wijaya Karya, BUMN Waskita Karya. Ini bidang konstruksi semua. Menteri bidang teknisnya adalah Menteri Pekerjaan Umum. Lagi misalnya BUMN tentang misalnya industri kereta api atau industri perkebunan. Industri perkebunan, menteri teknisnya adalah Menteri Pertanian yang membidangi perkebunan. Kereta api yang membidangi adalah Menteri Perhubungan sebagai menteri teknisnya. Jadi para menteri-menteri tadi itu dalam sebuah komite akan membahas rencana kebijakan apa, strategi apa dalam privatisasi harus dilakukan. Tugasnya apa? Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi. Kemudian membahas dan memberi jalan keluar penyelesaian bagaimana permasalahan strategis yang akan dilakukan dan bagaimana proses privatisasinya, termasuk berkaitan dengan masalah kebijakan pemerintah dalam sektor-sektor tertentu. Komite ini dalam bertugas dapat mengundang siapapun yang dipandang punya kompetensi
dipandang mampu, dipandang ada kepentingan untuk memberi masukan, pemikiran. Kemudian secara berkala komite ini akan melaporkan kepada presiden, karena presiden yang membentuk sebuah komite privatisasi. Dalam menjalankan privatisasi, menteri bertugas menyusun program tahunan privatisasi, mengajukan program tahunan privatisasi kepada komite privatisasi untuk memperoleh arahan dan melaksanakan privatisasi. Ya. Selama proses privatisasi mulai timbul pemikiran dari komisi privatisasi sebelum terlaksana privatisasi, semua informasi tadi itu sifatnya masih dirahasiakan. Loh, apa? Dirahasiakan agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak lain untuk ambil keuntungan, ambil sikap secara pribadi. Artinya apa? Para anggota komite privatisasi ini harus memegang teguh rahasia kebijakannya, rencana aksinya terhadap privatisasi suatu BUMN. Karena apa? Informasi ini masih tertutup, dirahasiakan. Kalau sampai informasi ini terbuka, padahal privatisasi belum dilaksanakan, mungkin beliau-beliau anggota komisi privatisasi atau membocorkan kepada keluarganya, pada adiknya, temannya, saudaranya, maka ini terjadi namanya insider trading. Memanfaatkan informasi yang belum terbuka untuk ambil manfaat keuntungan pribadi yang akan menimbulkan kerugian dalam proses privatisasi. Saya kira materinya cukup sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.